إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummat al-Islam, di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah diberikan oleh Allah kemudahan demi kemudahan untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba mempergunakan seluruh tubuhnya dalam rangka beribadah kepada Allah, itu merupakan tanda ia diberikan taufik oleh Allah. Namun di saat seorang hamba tidak menggunakan tubuhnya untuk berzikir kepada Allah, untuk menaati Allah, tapi ia gunakan tubuhnya untuk memaksiatinya, itu tanda Allah hendak menghinakan dirinya. Ummat al-Islam a'azzakumullah, maka setiap kita berfikir, apakah kita telah mempergunakan tubuh kita ini untuk berzikir kepada Allah? Apakah kita mempergunakan mata, telinga, hati, demikian pula tangan, demikian pula kaki kita untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala? Dan yang paling agung adalah mempergunakan hati kita untuk memahami ayat-ayatnya, mempergunakan hati kita untuk memikirkan tentang tanda-tanda kebesarannya. Umat Islam a'azzakumullah, Islam memerintahkan kita berfikir dan memikirkan tentang kebesaran tanda-tanda penciptaannya. Karena Allah Ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir, bagi orang-orang yang mempunyai akal pikiran, kata Allah. Yaitu siapa? Yaitu orang yang senantiasa mengingat Allah di saat ia berdiri, di saat ia duduk, di saat ia berbaring, dan ia pun memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berucap, wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau ya Allah, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ketika diturunkan ayat ini, beliau minta izin kepada Aisyah untuk berdiri semalam salat tahajud. Maka Aisyah, maka Rasulullah pun salat malam, dan beliau menangis dan terus menangis. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, diturunkan kepadaku ayat ini, Inna fi khalqis samawati wal ardh, sampai akhir yang telah saya sebutkan tadi. Lalu beliau bersabda, la wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Celaka, kata Rasulullah, orang yang membaca ayat ini tapi tidak memikirkan tentangnya. Ikhwatal Islam a'azzakumullah,
Sampai demikian Rasulullah mengatakan, celaka orang yang membaca ayat ini tapi ia tidak memikirkan tentang ayat ini. Ayat ini sungguh sangat agung ya akhal Islam, memerintahkan kita untuk mempergunakan akal pikiran kita, berfikir yang positif, mengingat tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, melihat dan memandang tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya penciptaan yang Allah ciptakan dari makhluk-makhluknya. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana Allah mempergantikan siang dan malam, bagaimana Allah menciptakan pepohonan, bagaimana Allah menciptakan binatang-binatang. Sungguh semua itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang mau berfikir. Umat al-Islam a'azzakumullah, di saat hati kita senantiasa membiasakan diri memikirkan perkara-perkara demikian, maka pada waktu itu tidak akan ada jalan syaitan untuk menggoda hati kita. Karena ya akhi a'azzakumullah, pikiran adalah merupakan asal kebaikan dan asal keburukan. Ketika seseorang berfikir yang baik, maka akan menimbulkan niat yang baik, dan niat yang baik akan menimbulkan perbuatan yang baik. Demikian pula ketika seseorang memikirkan perkara yang buruk, akan menimbulkan niat yang buruk, dan niat yang buruk itu akan menimbulkan perbuatan yang buruk. Maka siapa yang bisa menjaga pikirannya, dia akan bisa menjaga niat dan hatinya. Dan orang yang bisa menjaga niat dan hatinya, dia akan bisa menjaga perbuatannya. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa ta'ala ya akhal Islam memerintahkan kita untuk menjaga pikiran kita. Allah mengatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Apa tujuan yang diinginkan dari memikirkan itu? Supaya kita berucap Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Sehingga bertambah keimanan kita bahwa semua ciptaan Allah ternyata ada manfaatnya, bahwa semua ciptaan Allah ada tujuannya, bahwasanya Allah tidak mungkin sia-sia menciptakan segala sesuatu termasuk manusia dan dirinya. Tidak mungkin manusia diciptakan oleh Allah sia-sia. Sebagaimana Allah mengatakan, ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia mengira akan dibiarkan sia-sia? Allah juga berfirman, afahasibatum annama khalaqnakum abatha, apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian sia-sia? Ikhwatul iman a'azzakumullah, ketika kita membiasakan pikiran dan akal pikiran kita untuk perkara yang baik, maka akan timbullah niat-niat yang baik. Betapa agungnya ya akhal Islam masalah pemikiran ini. Maka siapa di antara kita yang bisa menjaga pikirannya, maka Allah akan memberikan kepada dia berbagai macam taufik kepadanya. Lalu ya akhal Islam, bagaimana kita bisa menjaga pikiran kita? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa yang pertama mentadaburi Al-Quranul Karim. Allah berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka ada padanya gembok-gemboknya? Artinya hati yang tak mau bahkan berpaling dari mentadaburi Al-Quran, hatinya berarti telah ada kunci-kuncinya. Na'udzubillah. Ketika seorang hamba ya akhi menyibukkan dirinya untuk memikirkan tentang ayat-ayat Allah, tentang Al-Quran, tentang hadis-hadisnya, maka pada waktu itu Allah akan berikan berbagai macam kebaikan demi kebaikan kepada dirinya. Allah fahamkan ia di dalam agamanya, Allah jadikan ia faqih di dalam agamanya, dan itu merupakan tanda si hamba itu diberikan kebaikan oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah jadikan ia faqih dalam agama. Yang kedua, agar pikiran kita ya akhal Islam selalu lurus, yaitu kita selalu banyak berzikir kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita dalam sabdanya, la yazalu lisanuka rabban min dzikrillah, senantiasa lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir itu ya akhi, hati kita akan terjaga.
Dengan kita berzikir kepada Allah, hati pun akan lurus dan pikiran pun akan senantiasa memikirkan tentang hakikat kehidupan kita. Ikhwatul Islam azakumullah. Kemudian yang ketiga, ya akhwat Islam, agar pikiran kita lurus, kita berusaha, ya akhwat Islam azakumullah, untuk menjauhi berbagai macam hal-hal yang bisa memperkuat syahwat kita dan hawa nafsu kita. Ketika seorang hamba, ya akhwat Islam, melepaskan pandangannya kemana saja, ia melepaskan pandangannya kepada wanita-wanita cantik, ia melepaskan pandangannya kepada yang diharamkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, saya yakin pikirannya akan disibukkan oleh hal-hal seperti itu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan kita. Allah berfirman, wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim, hendaklah kaum mukminin itu menundukkan pandangan-pandangan mereka. Karena ya akhwat Islam, berapa banyak dari pandangan menimbulkan pikiran-pikiran yang tidak-tidak. Berapa banyak dari pandangan menimbulkan penyakit di dalam hati kita. Ketika seseorang memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, terjadilah pikiran dan terus kita pikirkan, lalu timbul niat-niat yang tidak-tidak, yang kemudian dibenarkan oleh perbuatan dia, na'udzubillah. Ikhwatul Islam azakumullah. Demikian pula ya akhi, banyaknya makan. Ketika seseorang selalu kenyang, selalu yang dia pikirkan makanan, pastilah hal seperti itu bisa meracuni hati seorang hamba. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan umatnya untuk selalu kenyang. Justru Rasulullah SAW mengingatkan dalam hal ini. Beliau bersabda, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batni, tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Bihasbi ibni Adam luqaimat yuqimna sulbah, cukuplah bagi seorang anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. Tapi kalau ternyata dia harus makan, kata Rasulullah, maka sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk makannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Naam, memang betul dalam beberapa riwayat Rasulullah pernah kenyang, sebagian sahabat pernah kenyang, tapi itu bukan kebiasaan mereka ya akhwal Islam. Karena selalu kenyang, kata para ulama, membuat kita ini berat dan syahwat pun semakin kuat. Ini dia Aisyah radhiyallahu anha berkata, ma ahdatha hadhil ummah ba'da wafati nabiyha syarran min asy-syaba'. Tidaklah umat Islam mengada-ngada sesuatu yang setelah Rasulullah SAW wafat yang lebih buruk daripada selalu kenyang. Fa innar rajul idza syabi', karena seseorang apabila selalu kenyang, ya qawiyat syahwatuh, akan kuat syahwatnya. Akibatnya apa? Akan malas beribadah kepada Allah dan sulit untuk menjaga pikiran dia. Ketika syahwat itu kuat, pikiran pun menjadi sesuatu yang sulit untuk kita jaga ya akhal Islam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ummatal Islam. Di antara perkara yang bisa menjaga pikiran kita agar senantiasa lurus, yaitu kita tidak terus menyibukkan diri untuk banyak bergaul dengan manusia. Bergaul dengan manusia memang baik, dalam perkara yang baik. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan gangguan mereka lebih baik, kata Rasulullah, lebih utama dari orang yang tidak bergaul dan tidak bersabar dengan gangguan mereka. Namun kata Ibnu Qayyim, pergaulan pun ada batasannya. Ketika seseorang berlebihan di dalam bergaulnya, dia akan sering mengingat tentang kesalahan manusia, dia akan sering mengingat tentang manusia, padahal mengingat manusia adalah penyakit hati, sedangkan mengingat Allah adalah kesembuhan untuk hati ya akhwat Islam. Mungkin seseorang di zaman ini banyak berdiam diri di rumahnya, tapi ia bergaul melalui WhatsApp, ia bergaul melalui BlackBerry, ia pun mengobrol dan
berkata hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Subhanallah ya akhwan Islam a'azakumullah. Bahkan di zaman ini ya akhi, seseorang walaupun mungkin ia duduk di rumahnya, akan tetapi ketika ia senantiasa mengobrol kesana kemari, berbicara hal-hal yang tidak ada manfaatnya, baik itu di grup-grup, subhanallah, hal itu bisa mengotori hati kita ya akhwan Islam, menyibukkan kita dari berzikir kepada Allah, menyibukkan kita dari perkara yang lebih bermanfaat untuk menghafal Al-Quran, untuk menghafal hadis Nabi SAW, untuk senantiasa merojaah pelajaran-pelajaran ataupun hal-hal yang lebih bermanfaat ya akhwan Islam. Terkadang kita sering lupa bahwasanya hal-hal seperti itu pun akan dihisab oleh Allah. Setiap yang kita ketik, setiap yang kita tulis, semua itu akan dipertanyakan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ummatul Islam a'azakumullah. Inilah diantara perkara yang bisa insyaAllah menjaga kelurusan hati kita, meluruskan pemikiran-pemikiran kita. Maka ya akhi, siapa diantara kita yang semangat untuk menjaga pikirannya, insyaAllah dia akan bisa selamat daripada niat-niat yang tidak baik. Dan siapa di antara kita yang tidak peduli dengan pikirannya, ia pikirkan semua termasuk yang diharamkan oleh Allah, saya khawatir ia tidak bisa menjaga hatinya. Bahkan kemudian dia akan terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Inna Allah malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya qadhiyal hajat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر